Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Apa kabar di pagi hari ini? Tentunya kalian dalam kondisi sehat walafiat ya. Sehingga kita akan dapat belajar dengan konsentrasi dengan penuh perhatian. Baiklah anak-anak, kita akan belajar IPS untuk semester Gasal di kelas 9. Kita masuk di bab yang pertama atau bab 1 yang berjudul Interaksi Antar Negara Asia dan Lainnya. Dalam subjudul Letak Benua dan Luas Benua-benua. Dan yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah pokok bahasanya yang pertama mengenai pengertian benua dan sejarah terbentuknya benua. Dan perlu kalian ketahui bahwa di era pandemi ini untuk IPS banyak materi yang dikurangi. Di antaranya sejarah terbentuknya benua ini sebenarnya banyak sekali teori. Ada teori pergeseran, ada teori pengapungan, dan lain sebagainya. Namun yang akan kita pelajari di pagi hari ini khusus adalah teori pengapungan benua yang disampaikan oleh Wegener. Kemudian pokok bahasan yang kedua yaitu tentang benua dan samudra di dunia. Itulah anak sekalian, ada dua pokok bahasan yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Dan kita lanjutkan. Sebelum pembelajaran ini dimulai, perlu kalian ketahui bahwa di sini sudah saya canangkan tujuan pembelajaran yang harus kalian capai atau kalian kuasai setelah pelajaran ini nanti usai, ya. Nah, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yang pertama, kalian yang pertama harus dapat menjelaskan pengertian benua. Kemudian tujuan yang kedua, dapat mendeskripsikan sejarah terjadinya benua. Tentunya ini adalah teori Wegener ya, tadi yang kita sampaikan. Kemudian tujuan yang ketiga, kalian harus dapat menyebutkan nama-nama benua di dunia urut dari yang paling luas sampai ke yang paling sempit, ya. Kemudian tujuan yang keempat, dapat menjelaskan pengertian samudra. Dan yang terakhir, kalian harus dapat menyebutkan nama-nama samudra urut dari yang paling luas sampai ke yang paling sempit. Itulah tujuan yang harus kalian kuasai setelah pembelajaran ini nanti berakhir. Baik, kita mulai untuk materi selanjutnya yang akan kita bahas adalah mengenai pengertian benua. Benua adalah daratan yang sangat luas dan di dalamnya tidak terpengaruh angin laut. Ini adalah pengertian benua
yang paling sederhana, yang paling mudah kamu ingat, ya. Karena ada pengertian benua yang lebih panjang, lebih lengkap, ya. Seperti yang nampak di monitor itu ya. Benua adalah daratan yang luas yang pada bagian tengahnya kering karena tidak mendapatkan pengaruh angin laut yang basah dan lembab. Benua juga dikelilingi oleh samudera yang luas. Nah, kalau ini adalah pengertian benua yang lebih luas. Tentunya anak-anak sekalian juga pernah mendengar selain benua juga ada yang namanya pulau. Nah, sekarang yang membedakan antara benua dan pulau itu apa? Ya. Nah, kalau pulau itu adalah daratan yang luas juga ya, luas. Namun di dalamnya masih terpengaruh oleh angin laut. Itu bedanya. Kalau benua, daratan yang sangat luas, di dalamnya tidak terpengaruh angin laut. Ya. Sehingga karena luasnya, sehingga angin laut itu tidak sampai menembus atau dapat menjangkau sampai ke tengah-tengah daratan. Maka itu dikatakan benua. Tetapi kalau angin laut masih dapat menjangkau, ya, menembus atau berpengaruh sampai ke tengah-tengah daratan, maka itu dinamakan pulau. Ya. Seperti sekarang misalnya kita yang tinggal di Pulau Jawa, kurang lebih kalau kita di Purbalingga kan di tengah-tengah ya. Sehingga kalau dari utara, angin laut dari misalnya daerah Pemalang, bertiup berembus ke selatan, itu masih berpengaruh sampai ke Purbalingga. Demikian juga kalau angin laut dari arah pantai selatan, dari Cilacap misalnya, berhembus ke utara, itu juga masih dapat berpengaruh sampai ke daerah Purbalingga. Sehingga yang kita rasakan sekarang ya, udaranya ini kan agak basah, lembab ya. Tidak kering. Nah, ini adalah merupakan pengaruh angin laut. Sehingga Pulau Jawa ini tidak dikatakan benua, tetapi dikatakan sebagai pulau. Bisa dipahami anak sekalian ya. Ini adalah pengertian benua dan perbedaan benua dengan pulau. Oke, lanjutkan. Untuk benua yang sekarang ada, yang seperti sekarang kamu lihat di dalam globe ya. Pernah lihat globe ya anak-anak sekalian ya? Iya, pernah ya di kelas 7, kelas 8, pernah. Sekarang kan kelas 9 ya. Sudah pernah lihat globe ya yang terdiri dari beberapa benua. Nah, sebenarnya benua-benua yang sekarang banyak itu dulu asal mulanya adalah satu, yaitu benua Pangea. Ini adalah menurut teori Wegener. Jadi menurut Wegener, yang namanya benua itu dulu satu. Namanya adalah Pangea. Ya, lah kurang lebih ini terjadinya pada zaman karbon kurang lebih 300 juta tahun silam. Nah, seperti yang nampak dalam gambar ini ya. Nah, itu gambar globe. Kemudian di situ ada benua. Benuanya waktu itu masih tergabung jadi satu. Namanya adalah Pangea. Ini adalah menurut Wegener.
Kemudian selanjutnya, ya, dalam perkembangan selanjutnya, dari benua Pangea itu kemudian pecah menjadi dua, yaitu jadi benua Laurasia dan benua Gondwana. Kita lihat gambarnya. Nah, ini globenya ya. Jadi dari Pangea pecah menjadi dua, jadi Laurasia di bagian utara dan Gondwana di bagian selatan. Nah, nanti dalam perkembangan selanjutnya, karena adanya pergerakan dan pergeseran, Laurasia ini akhirnya terpecah ya, geser menjadi benua Amerika Utara. Nah, ini ya. Jadi untuk Laurasia ini nanti bergeser ke bagian utara menjauhi Gondwana. Ya, jadi kedua benua tadi, Laurasia dan Gondwana, akhirnya bergerak saling menjauhi. Akhirnya Laurasia menjadi benua Amerika Utara, kemudian Gondwana terpecah lagi menjadi Amerika Selatan, kemudian menjadi Afrika, dan menjadi India. Itu pecahan dari Gondwana. Sehingga kalau kita lihat gambar prosesnya, bisa kalian lihat gambar yang pertama itu masih satu ya, Pangea. Kemudian yang gambar dua itu jadi dua, Laurasia dan Gondwana. Kemudian yang gambar ketiga, Laurasia akhirnya jadi Amerika Utara. Ya, North America. Kemudian Gondwana nanti bergeser ke arah selatan jadi Amerika Selatan atau South America. Kemudian jadi Afrika, kemudian jadi India. Nah, seperti yang kamu lihat di gambar 3 itu, yang namanya India masih terpisah. Ya, masih terpisah. Tapi nanti adanya karena proses pergerakan, akhirnya India itu nanti bergerak, bergabung menjadi satu dengan benua Asia. Sehingga jadilah sekarang seperti yang nampak di dalam gambar 4 itu. Itulah mengenai proses terjadinya benua. Ya. Oke, lanjut. Sekarang kita lihat untuk tayangan gambar berikut ini ya. Yuk dipersiapkan dulu. Nah, ini sudah nampak gambar apa ini? Globe ya, globe. Kemudian dengan kenampakan samudra dan benuanya. Di dalam gambar itu masing-masing benua sudah dibedakan dengan warna ya. Untuk Asia diberi warna apa itu? Iya, kuning. Kemudian untuk Eropa warnanya apa? Ungu. Kemudian yang kuning muda mana? Baik, Afrika. Kemudian yang hijau? Hijau tua? Mana itu? Iya, bagus. Australia ya. Kemudian yang oranye Amerika Selatan, yang hijau muda Amerika
Utara. Itu ya. Nah, kemudian sekarang kita lihat dulu. Di dalam globe itu, untuk Amerika Utara sama Amerika Selatan, kalau di dalam gambar itu ada namanya sendiri-sendiri. Tapi sebenarnya untuk Amerika Utara dan Amerika Selatan itu jadi satu benua, yaitu benua Amerika. Jadi Amerika itu bukan nama negara, tetapi nama benua. Nah sekarang kalau kalian amati gambar itu, karena sudah dibedakan dengan warna-warna ya, sehingga bisa diketahui urut ya. Kalau dari yang paling luas, nah gitu ya, dari yang paling luas, kira-kira benua mana? Iya, benua Asia. Ini yang kuning ini ya. Ini adalah benua Asia. Kemudian terluas kedua adalah mana? Baik, Amerika. Ya. Kemudian selanjutnya yang ketiga, iya kuning muda mana? Afrika. Terus yang keempat, ungu. Baik, ungu-ungu. Ya, mana? Eropa. Terus yang selanjutnya, hijau. Baik, Australia. Itu ya. Loh, masih ada satu. Yang bawah. Yang selatan itu ya, dekat kutub. Apa itu? Antartika. Baik, Antartika. Nah, ini yang perlu kalian ketahui. Bahwa Antartika ini daratannya adalah berupa es. Sehingga tidak dihuni oleh manusia. Ya, paling di Antartika ini hanya untuk keperluan penelitian ya. Kalau manusia ke Antartika biasanya untuk riset atau penelitian. Sehingga untuk Antartika ini dikatakan benua apa bukan? Nah, ini ada dua pendapat ya. Ada yang mengatakan bahwa Antartika itu bukan benua. Karena apa? Karena walaupun itu berupa daratan yang sangat luas, tetapi tidak dihuni oleh manusia. Maka tidak dikatakan sebagai benua. Itu pendapat yang pertama, ada yang seperti itu. Kemudian yang kedua, ada yang mengatakan Antartika itu adalah benua yang sangat luas. Sehingga walaupun tidak dihuni oleh manusia, tetapi karena itu daratan yang sangat luas, maka itu dikatakan sebagai benua. Itu ya. Jadi ada dua pendapat. Antartika itu ada yang mengatakan itu sebagai benua, ada yang mengatakan bukan benua. Nah sekarang mana yang harus kalian ikuti? Nah ini terserah kalian. Yang penting kalian harus dapat menyampaikan alasannya. Ya, sehingga kalau kalian menyampaikan Antartika itu adalah benua, nah kamu harus bisa menyampaikan alasannya seperti tadi. Kalau ada yang mengatakan, saya tidak setuju Antartika dikatakan sebagai benua. Apa alasannya? Lah kalian juga harus bisa berargumen memberikan alasannya. Paham ya? Oke, baik. Nah, itulah materi kita pada hari ini. Sudah sampai nama-nama benua, kemudian urut ya, dari yang paling luas sampai ke yang paling kecil. Sudah bisa dimengerti anak-anak ya? Kalau sudah bisa dipahami, kita langsung masuk ke sub pokok berikutnya adalah masalah samudra. Apa sebenarnya samudra itu? Samudra adalah lautan yang sangat luas. Itu ya. Ini adalah pengertian
yang paling sederhana, ya. Tetapi pengertian yang lebih lengkap yang namanya samudra adalah lautan yang sangat luas yang berada di permukaan bumi yang merupakan massa dari air asin yang sangat banyak meliputi hampir seluruh bumi yang dibatasi oleh benua ataupun daratan. Ini adalah pengertian yang lebih lengkap. Ya, jadi samudra itu lautan yang sangat luas, kemudian terdiri dari massa air asin, ya, kemudian dibatasi oleh benua ataupun daratan. Itu yang namanya samudra. Itu, ya. Nah, sekarang berapa jumlah samudra yang ada di bumi ini? Kita lihat, kita amati gambar globe yang ada di tampilan. Silahkan untuk diamati dulu gambarnya itu, ya. Yang namanya samudra itu adalah merupakan kenampakan yang berupa air, ya. Di kelas 7 kan sudah belajar tentang lambang dan simbol peta, ya. Ada lambang simbol peta yang berupa gambar dan ada yang berupa warna. Kalau kenampakan air diberi warna apa? Biru. Baik, masih ingat, ya. Nah, itu di gambar globe itu yang biru itu adalah samudra. Silahkan dilihat dulu. Ada berapa samudra itu? Ayo kita amati. Kita mulai dari yang utara, ya. Dari yang atas utara itu. Arctic Ocean. Ini ya, Arctic Ocean. Kemudian ke selatan ada Atlantic Ocean. Nah, Atlantic Ocean ini bersambung ya sampai ke sebelah selatan. Selanjutnya ada Pacific Ocean. Kemudian ada Indian Ocean. Kemudian juga di sini ada Pacific Ocean, ya. Loh, kok Pacific Oceannya ada dua, ya? Samudra Pasifiknya ada dua, di sebelah barat dan sebelah timur. Ingat, bumi itu bentuknya apa? Bulat, ya. Sehingga ini kalau bulat, nah ini kan gabung, ya. Jadi ini jadi satu. Jadi Samudra Pasifik hanya satu. Ini adalah merupakan kelanjutannya dari yang sebelah timur. Nah, sekarang dari gambar itu kalian urutkan kira-kira mana yang paling luas? Ayo, yang paling luas. Mana? Oke, Samudra Pasifik, ya. Samudra Pasifik kan ini kelanjutannya sampai ke timur ini, ya. Nah, sangat luas sekali. Terus yang kedua, ya, siapa tahu? Oke, Samudra Atlantik, ya, Samudra Atlantik. Terus yang ketiga, oke, Samudra Hindia. Ya, tentunya yang paling sempit adalah mana? Arktik, ya. Samudra Arktik. Jadi kita ulangi, untuk samudranya yang paling luas ada Samudra Pasifik, nomor 2-nya Samudra Atlantik, nomor 3-nya Samudra Hindia, nomor 4-nya adalah Samudra Arktik. Paham? Baik, ya. Jadi kali ini kita sudah sampai benua, juga sudah sampai ke samudra. Barangkali ada yang belum paham atau perlu ditanyakan, ditulis dulu ya. Nanti di pertanyaan-pertanyaannya setelah tayangan ini selesai, ya. Baik. Kemudian kita amati kembali ini gambarnya. Gambar globe lengkap, ya, dengan samudra dan benuanya.
Kalau kita bandingkan bumi ini, ya, bumi ini kan terdiri dari dua bagian, yaitu terdiri dari daratan dan dari perairan. Tapi kalau kita bandingkan, daratan yang ada di bumi ini hanya 29%. Sedangkan perairannya jumlahnya 71%. Sehingga luas mana anak-anak? Iya, luas lautannya. Jadi daratannya itu hanya sepertiganya. Lautannya 2/3. Maka dari itu, bumi sering disebut dengan istilah benua air. Gitu ya. Nah, itu tadi materi yang sudah kita pelajari dari benua, sejarah terbentuknya benua, kemudian samudranya. Kemudian nanti selanjutnya untuk pertemuan yang akan datang dari masing-masing benua itu akan kita bahas satu persatu. Ya. Jadi benua Asia nanti dibagi menjadi beberapa kawasan. Dari kawasan-kawasan itu nanti di dalamnya kan ada negaranya seperti itu. Itu akan kita bahas untuk pertemuan yang akan datang. Sehingga anak-anak sekalian perlu belajar atlas ya ataupun peta untuk mempelajari atau persiapan pembelajaran minggu depan. Baiklah, cukup sekian dulu. Jangan lupa ada tugas nanti di akhir pertemuan ini ya. Namun sebelum tugas saya berikan, terlebih dahulu kita masuk sesi tanya jawab. Oke, baiklah kita masuk ke aplikasi Telegram. Baiklah, cukup sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.